contento de la reacción, contento de los tres. On a vécu pendant 14 jours des moments assez... Gila ini bakalan jadi kehebohan menyala di Eropa. Begini pernyataan jujur Zinedine Zidane dan pelatih Prancis U17 Lionel Rouxel jelang timnas Indonesia U17 lawan Prancis U17 di babak 4 besar Piala Dunia U17 2025 pada malam hari ini pukul 22.45 WIB. Sampai sebut Nova Arianto dan terlihat ketakutan begini. Benarkah? Yes, alhamdulillah. Kabar gembira. Ketum PSSI Erick Thohir mendadak ambil kerjasama kelas dunia dengan sosok hebat ini. Apakah ini demi kemajuan timnas Indonesia kah? Ini ulasannya. Nah, ini baru super jos banget. Pemain naturalisasi timnas Indonesia Tim Gaypens beri kejutan super spesial untuk fans timnas Indonesia. Wah, kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. In every roar, we rise as one. Garuda is more than a team. It's a nation. Join the roar. Yuk, buat kamu semua yang ngaku fans timnas Indonesia sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih guys. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda tepat hari ini, menjelang laga babak 4 besar Piala Dunia U17 2025 malam nanti antara Timnas Indonesia U17 yang dilatih oleh Nova Arianto melawan Timnas Prancis U17, dua sosok besar di dunia sepak bola memberikan pandangan yang mengejutkan dan penuh ketegangan. Zinedine Zidane, legenda sepak bola Prancis yang kini dirumorkan akan melatih timnas Indonesia, dan pelatih timnas Prancis U17, Lionel Rouxel, keduanya memberikan pernyataan yang mengungkapkan betapa penting dan sulitnya pertandingan ini bagi kedua tim. Laga yang digelar malam ini pukul 22.45 WIB di Aspire Academy, Qatar menjadi sorotan besar karena Indonesia yang selama ini dipandang sebelah mata dalam kancah sepak bola internasional berhasil menembus babak semifinal Piala Dunia U17 2025. Untuk pertama kalinya, Timnas Indonesia U17 yang dipimpin oleh Nova Arianto menghadapi salah satu tim sepak bola paling sukses di dunia, Prancis U17. Pertandingan ini tidak hanya akan menentukan siapa yang melaju ke final, tetapi juga akan menjadi ujian berat bagi kedua pelatih dalam menghadapi tekanan luar biasa. Zinedine Zidane yang saat ini tengah berada dalam sorotan media sebagai calon pelatih Timnas Indonesia menyatakan rasa kagumnya atas pencapaian Timnas Indonesia U17. Zidane yang dikenal luas sebagai legenda sepak bola dunia menilai pencapaian Indonesia dalam turnamen ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil kerja keras dan perencanaan yang matang. Menurut Zidane, meskipun Indonesia berada di peringkat FIFA yang rendah, tim U17 mereka telah menunjukkan kualitas yang luar biasa. Saya mengikuti turnamen ini sejak awal dan jujur saja, saya tidak pernah mengira bahwa kita bisa bertemu Indonesia di babak 4 besar, ujar Zidane dengan nada serius. Ini luar biasa, bahkan saya bisa bilang ini sebuah keajaiban sepak bola. Kita tahu bahwa Indonesia memiliki peringkat FIFA yang sangat rendah, berada di sekitar posisi 120 dunia. Namun, tim U17 mereka berhasil melangkah jauh, bahkan menyingkirkan tim-tim besar seperti Argentina, Italia, dan Inggris yang memang dikenal sebagai kandidat kuat juara. Ujarnya, Zidane yang juga mengungkapkan ketertarikannya untuk melatih Indonesia melanjutkan, "Saya melihat bagaimana mereka bermain dengan sangat percaya diri dan gaya yang menyerang. Itu mengingatkan saya pada kejutan yang dilakukan Maroko di Piala Dunia 2022 lalu. Tentu saja, ini membuat saya was-was. Jika kami meremehkan mereka sedikit saja, maka kami bisa saja terkejut. Apalagi dengan kehadiran pelatih Nova Arianto yang jelas punya banyak taktik luar biasa." Zidane menyebut bahwa Indonesia saat ini memiliki kombinasi yang sangat berbahaya, terutama dengan dua striker andalan mereka, Fadli Alberto dan Zahabi Goli, yang berhasil mencetak gol-gol penting di turnamen ini.
Fadli dan Zahabi adalah ancaman nyata. Mereka sudah membuktikan ketajaman mereka dengan gol-gol luar biasa ke gawang tim-tim besar. Jadi, Prancis harus sangat berhati-hati dalam menghadapinya. Meski begitu, Zidane juga menegaskan bahwa Prancis harus tetap waspada dan bermain dengan hati-hati. Saya akan terbang ke Qatar hari ini untuk menyaksikan pertandingan ini. Bagi saya, ini laga yang sangat menarik dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan yang sengit, mungkin sampai adu penalti. Itu prediksi saya, tutup Zidane dengan nada penuh antisipasi. Sementara itu, pelatih timnas Prancis U17, Lionel Rouxel, mengungkapkan kekhawatirannya menjelang pertandingan semifinal ini. Rouxel, yang telah mengasuh timnas Prancis U17 selama beberapa tahun, merasa berada dalam posisi yang sangat sulit. Beberapa pemain kunci Prancis harus absen akibat akumulasi kartu, dan jadwal yang ketat membuat kondisi fisik tim Prancis menjadi lebih terbebani. Kami dalam posisi yang cukup sulit, terutama karena 3 pemain andalan kami terkena akumulasi kartu, ujar Rouxel dengan nada cemas. Sedangkan Indonesia dalam kondisi fisik yang jauh lebih baik karena mereka memiliki 2 hari istirahat, sementara kami hanya 1 hari. Ini jelas menguntungkan mereka. Lebih lanjut, Rouxel mengakui bahwa Indonesia bukanlah tim yang bisa dipandang sebelah mata. Indonesia bermain dengan gaya yang sangat cepat dan agresif, dan mereka memiliki 2 striker yang sangat berbahaya. Fadli dan Zahabi sudah membuktikan kualitas mereka di turnamen ini. Saya sudah memberikan tugas berat kepada 2 bek kami untuk mengawal mereka, karena jika mereka lepas, maka kami akan berada dalam masalah besar, tambah Rouxel. Pelatih asal Prancis ini juga mengungkapkan bahwa laga ini sangat penting untuk masa depannya sebagai pelatih timnas Prancis U17. Laga ini jelas menjadi pertaruhan jabatan saya. Kami tidak bisa kalah dari Indonesia. Itu akan menjadi sebuah skandal besar. Indonesia memang dianggap tim lemah dalam turnamen ini, tetapi saya rasa itu hanya pandangan dari luar. Kami tahu bahwa Nova Arianto selalu memiliki cara untuk menyulitkan lawan, dan kami harus siap menghadapi itu, jelas Rouxel. Dalam menghadapi Indonesia, Rouxel mengungkapkan akan mengandalkan formasi menyerang 4-3-3, berusaha mencari gol cepat sejak awal pertandingan. Saya akan memilih formasi 4-3-3 untuk menekan mereka. Kami harus mencoba untuk mencetak gol cepat, tetapi tentu saja tidak semudah itu. Indonesia sangat solid dan mereka didukung oleh ribuan supporter yang akan memberikan energi tambahan bagi mereka. Sementara itu, kami harus bertanding di tengah kondisi yang kurang ideal dengan minimnya dukungan dari pemerintah Prancis yang memang tidak terlalu memperhatikan turnamen ini. Banyak yang menganggap ini hanya kompetisi bocah, padahal sebenarnya ini sangat penting bagi kami, ujar Rouxel dengan sedikit kesal. Sebagai langkah antisipasi, Rouxel mengungkapkan bahwa telah mempersiapkan latihan khusus untuk kemungkinan adu penalti. Kami tidak bisa mengesampingkan kemungkinan pertandingan berakhir dengan adu penalti, jadi kami sudah melakukan persiapan khusus untuk itu. Ini bisa menjadi titik penentu apakah kami melaju ke final atau tidak, tutupnya. Dengan pernyataan dari kedua pelatih ini, laga semifinal Piala Dunia U17 2025 antara Timnas Indonesia U17 dan Prancis U17 semakin dinantikan. Bagi Indonesia, ini adalah kesempatan besar untuk membuktikan bahwa mereka bisa bersaing di level dunia. Sedangkan bagi Prancis, ini adalah ujian berat yang tak boleh mereka anggap enteng. Dengan taktik Nova Arianto yang terus-menerus menyulitkan lawan dan tim Prancis yang tertekan dengan absennya beberapa pemain kunci, laga ini dipastikan akan berjalan sengit. Apakah Indonesia akan terus mengejutkan dunia dengan menembus babak 2 besar Piala Dunia U17 2025, ataukah Prancis yang akan kembali menunjukkan dominasinya di level internasional? Semua pertanyaan ini hanya akan terjawab pada malam ini saat kedua tim bertemu di Aspire Academy
Academy, Qatar. Pertandingan yang akan dimulai pukul 22.45 WIB ini diprediksi akan berlangsung penuh ketegangan dengan kedua tim memiliki ambisi besar untuk meraih kemenangan. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Pemain naturalisasi timnas Indonesia, Tim Gepens, mendapat penghargaan gol terbaik yang diberikan oleh klubnya FC Emmen. Melalui unggahan di media sosial resmi FC Emmen, klub tersebut mengumumkan bahwa Tim Gepens berhasil memenangkan penghargaan gol terbaik yang dicetak pemain FC Emmen edisi Oktober. Gol Tim Gepens yang mendapatkan penghargaan dari klub adalah ketika dia mencetak gol spektakuler ke gawang FC Cambuur. Pertandingan itu berlangsung pada 4 Oktober. Saat itu, Emmen kalah 2-3 dari Cambuur dalam Eerste Divisi 2025-2026. Emmen sempat memimpin pada menit ke-32 lewat gol Romano Postema. Zo belangrijk voor dit team. Namun 2 menit kemudian, Cambuur mampu mencetak gol penyeimbang 1-1 lewat Remco Balk. En dan is dit een hele grote kans op 1-1. Het is 1-1. Uit het niks. En dan is het Jansen met de assist winnen. Die gaan we niet meer terugzien. Sjöstrand. Kan hij hem binnenhouden? Voorlopig wel. Everink is gezien. Kemudian Remco Balk mampu membawa Cambuur unggul 2-1 pada menit ke-55 dan tuan rumah kembali memperlebar keunggulan pada menit ke-73 lewat gol Ichem Vera. Volgende blessure bij hem. Vera. FC Emmen akhirnya mampu berkecil ketertinggalan menjadi 2-3 lewat gol Tim Gepens di menit ke-81. Allemaal door. En dan is er nog een schotkans en die gaat erin. Gol tersebut tercipta lewat tendangan geledek dari luar kotak penalti yang tidak bisa dibendung kiper Cambuur. Gol ini yang mengantarkan Tim Gepens meraih penghargaan gol terbaik di edisi Oktober 2025. Sebelumnya, Gepens juga meraih penghargaan gol terbaik bulan Agustus versi Eerste Divisi saat menghadapi FC Den Bosch. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan Jaksa Agung Republik Indonesia, Sanitiar Burhanuddin di Wisma Kemenpora Senayan. MOU ini menekankan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hukum, kepemudaan, dan keolahragaan sebagai fondasi memperkuat tata kelola hukum, akuntabilitas program, dan integritas layanan di sektor kepemudaan dan olahraga. Menpora Erick menekankan pentingnya pendampingan di kejaksaan dalam program strategis Kemenpora, termasuk pembinaan atlet, pembangunan infrastruktur olahraga, serta pengembangan karakter pemuda Indonesia. Ia menyebut kerjasama ini bukan sekedar formalitas, tetapi sebagai langkah konkret agar setiap program berjalan tepat sasaran, akuntabel, dan sesuai koridor hukum. Erick juga menekankan perlunya pendampingan agar program yang dipercayakan Presiden dapat terlaksana dengan baik. Tentu terima kasih kepada rekan media yang hadir pagi ini. Ini sebuah kehormatan buat kami dari Kemenpora kehadiran tentu Kejaksaan Republik Indonesia. Dan tadi disampaikan beliau, kenapa beliau ingin hadir di sini? Karena beliau peduli pembangunan karakter bangsa Indonesia ke depan melalui pemudaan khususnya. Dan tentu peduli bagaimana olahraga kita bisa terus konsisten mengibarkan bendera merah putih dan menjadi duta bangsa. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan pendampingan kejaksaan bukan perlindungan, melainkan untuk memastikan program kepemudaan dan keolahragaan dijalankan sesuai aturan, mencegah masalah hukum, dan memberikan arahan agar tidak terjadi hal-hal merugikan. Kami telah melakukan suatu pendekatan kerjasama antara Kejaksaan Agung dengan Kementerian Olahraga. Tentunya isinya mungkin teman-teman tidak mendengar, tetapi hal utama adalah kepemudaan olahraga adalah tanggung jawab kita bersama. Suatu kewajiban bagi kami untuk melakukan pendampingan. Kemudian bagaimana kita saling mengingatkan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nota kesepahaman ini menjadi landasan sinergi antara Kemenpora dan Kejaksaan dalam pengawasan, bimbingan, serta pendampingan setiap program strategis. Persib Bandung terus mematangkan taktik menjelang perjalanan ke Singapura untuk bertemu Lion City Sailors di Bishan Stadium Rabu malam. Sesi latihan terbuka diganti latihan tertutup demi menjaga rahasia strategi dan memastikan setiap rencana dipersiapkan secara matang.
Tim bertolak ke Singapura dengan kekuatan 25 pemain. Mereka bersiap menghadapi pertandingan yang diprediksi sulit dan menantang, serta bertekad menunjukkan performa terbaik untuk merebut hasil positif di tanah lawan. Gelandang Persib, Tom Haye, menyatakan bahwa Lion City Sailors merupakan lawan yang patut diwaspadai. Pada pertemuan di Stadion GBLA, Persib harus puas bermain imbang setelah kebobolan di menit-menit akhir. Tom Haye menegaskan bahwa kendati tantangan besar, tim masih punya rasa percaya diri yang tinggi dan tekad kuat untuk mempertahankan tren positif mereka di kompetisi Asia. Mereka bertekad menunjukkan performa konsisten dan memberikan yang terbaik di setiap laga untuk menjaga eksistensi di pentas internasional. Setelah laga di Singapura, Persib akan segera terbang ke Madura untuk laga BRI Super League. Tom Haye menegaskan bahwa tim siap menghadapi jadwal padat berkat skuad yang besar dan rotasi pemain yang terencana matang. Rotasi dinilai penting untuk menjaga kebugaran dan konsistensi performa, terutama di kompetisi Asia yang mengharuskan perjalanan jauh, tempo permainan cepat, dan kompetisi bergengsi yang menuntut setiap pemain memberikan kontribusi maksimal. Haye terpilih sebagai man of the match pas saat Persib menaklukkan Dewa United 1-0 di Stadion GBLA. Namun gelandang keturunan Belanda itu menekankan bahwa yang paling penting adalah tren kemenangan tim yang berlanjut. Kepuasan terbesar datang dari konsistensi dan kontribusi setiap pemain, menegaskan Persib terus berusaha menjaga performa terbaik di kompetisi domestik maupun Asia. Persib diharapkan terus menunjukkan komitmen dan kerja sama tim yang kuat, memastikan setiap pertandingan memberikan hasil optimal dan mempertahankan reputasi Maung Bandung di pentas internasional. Ancol Aquathlon 2025 di Lagon Beach, Ancol diikuti 350 atlet, mulai dari pelajar, komunitas, hingga mantan atlet nasional. Ajang yang menggabungkan renang dan lari ini dirancang untuk mengenalkan cabang aquathlon, serta menjadi wadah pembinaan atlet muda multisport. Lebih dari 850 pengunjung hadir memberikan dukungan, membuat suasana kompetisi di pantai Ancol semakin hidup dan ramai. Kategori lomba berdasarkan usia mulai dari peserta di bawah 10 tahun hingga master 40 tahun ke atas. Jarak yang ditempuh beragam mulai renang 300 meter dan lari 2 km untuk usia muda, hingga renang 1000 meter dan lari 5 km untuk kategori open dan master. Total hadiah pun yang diperbutkan mencapai 10 juta rupiah untuk top klub dan hadiah berdasarkan usia dan gender. FTI DKI menegaskan minat masyarakat terhadap triathlon dan aquathlon terus meningkat, terutama di kategori open dan master. Federasi kini memfokuskan pembinaan atlet usia 8 hingga 17 tahun untuk mengejar target medali di PON 2028. Di Indonesia sendiri, kita peminatnya menurut saya sih lumayan besar. Lebih banyak sekarang itu di kategori open sama master. Soalnya banyak peminat yang masuk kayak ke Ironman, T100 dan segala macam. Tapi dari federasi kita mau membina anak-anak mulai dari umur 8 tahun sampai juga 17. Jadinya kita targetnya untuk medali di PON 2028. Atlet master yang turut bertanding menilai ajang ini membuka pengalaman untuk atlet muda melihat level kompetisi sebenarnya agar terus termotivasi dalam berlatih. Alhamdulillah tadi meraih konsensus pertama, tapi untuk kategori master, dan kids yang saya latih ada beberapa, tapi posisinya ke 4 ke 5 di setiap kategori, tapi nggak apa-apa, ini adalah pengalaman baru bagi mereka yang selama ini hanya berlatih di Palembang, tapi sini mereka udah bisa melihat bagaimana partner latihan kompetitor dia di sini, dia jadi bisa termotivasi biar kedepannya bisa terus berlatih dengan giat dan semangat lagi. Event ini juga terselenggara berkat dukungan PT Taman Impian Jaya Ancol sebagai official venue partner yang menyiapkan fasilitas, logistik, dan keamanan untuk kelancaran lomba. Ancol Aquathlon 2025 diharapkan menjadi ajang tahunan untuk menumbuhkan generasi atlet multisport baru dari DKI Jakarta dan Indonesia. Guna menjaring talenta sepak bola berbakat di tanah air sejak usia dini, klub Liga 1 Super League Dewa United menggelar turnamen sepak bola kategori usia 10 dan usia 12 tahun. Berlangsung di lapangan sepak bola JSI Resort, Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, turnamen ini diikuti lebih dari 200 pemain muda bertalenta. Memasuki edisi ketiganya di tahun ini, Festival Anak Dewa diikuti 19 tim dalam kedua kategori usia tersebut. Diinisiasi Dewa United Academy Development, ditargetkan turnamen tahunan ini bisa menjaring pemain-pemain berbakat yang akan menghiasi skuad Dewa United.
Ya tentunya kami dari Dewa United Development ya mempunyai tujuan bahwa kegiatan ini tentunya akan sangat berguna ya buat mereka semua ya, karena kami ada tim talent squad ya yang tentunya mereka ini diharapkan akan menjadi bagian dari tim Dewa United seperti di tim Suratin dan juga mungkin di Elite Pro. Gelaran Festival Anak Dewa 2025 kategori 10 tahun berlangsung pada 22 dan 23 November. Sedangkan kelompok umur 12 digelar pada 29 hingga 30 November. Tim-tim peserta tahun ini mayoritas berasal dari wilayah Jakarta, Tangerang, Karawang, Cianjur, hingga Sukabumi. Sementara itu, hasil pertandingan di kategori usia 10 tahun telah rampung. Dalam gelaran yang berlangsung pada 22 dan 23 November tersebut, SSB Bekasi U10 berhasil keluar sebagai juara 1, menunjukkan kualitas dan potensi pemain muda dari wilayah Bekasi. Kategori usia 12 tahun akan menyusul pada 29 hingga 30 November mendatang. Langkah nyata Dewa United dalam membangun fondasi sepak bola masa depan, memastikan regenerasi pemain berbakat di Indonesia tidak pernah terhenti. Mantan penjaga gawang Timnas Indonesia Roni Pasla wafat di Jakarta pada usia 79 tahun. Jenazah Roni akan disemayamkan di Gereja Evangelis Jakarta Pusat. Roni merupakan kiper utama Timnas Indonesia pada akhir 1960-an sampai 1970-an. Beberapa prestasi Roni bersama Timnas antara lain mengantarkan Indonesia menjuarai Aga Khan Gold Cup 1967, Turnamen Merdeka 1969, dan Sukan Cup Singapura 1972. Saat berseragam Timnas, salah satu aksi Roni yang paling dikenang publik sepak bola adalah saat bermain melawan klub Brazil Santos pada pertandingan persahabatan pada tahun 1972. Meski Indonesia kalah 1-2 dari Santos, Roni mampu menahan penalti legenda Brazil Pelé serta melakukan beberapa penyelamatan bagus di level klub. Roni telah membela beberapa klub yakni Dinamo Medan, PSMS Medan, Persija Jakarta, dan Indonesia Muda. Roni tercatat turut andil membawa Persija menjadi juara kompetisi Perserikatan pada 1972. Sebelum serius di cabang olahraga sepak bola, Roni diketahui sempat memulai karir sebagai atlet tenis. Ia sempat tercatat mewakili Provinsi Sumatera Utara sebagai atlet tenis untuk Pekan Olahraga Nasional ke-7 di tahun 1965. Namun karena tragedi G30S, PON tersebut urung terlaksana. Usai gantung sepatu pada usia 40 tahun, Roni Pasla kembali dekat dengan dunia tenis. Ia diketahui pernah mendirikan dan mengelola Velodrome Tennis School di Jakarta. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke sahabat karib.